Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Pendidik. Alhamdulillah teman-teman, tahun 2021 lebih dari 1.200 orang lolos seleksi CPNS belajar bareng saya. 2023 lebih dari 1.500 orang lolos seleksi SKB. Dan semoga tahun ini lebih dari 10.000 orang yang lolos seleksi CPNS dengan belajar bareng saya. Semoga salah satunya adalah kamu yang nonton video ini. Hari ini aku akan mengajarkan atau sharing satu hal yang namanya TIU numerik, khususnya nanti adalah angka-angka yang berbentuk kuadrat. Seperti apa soalnya? Nanti saya berikan ada 4 soal. Sebelum saya bahas, teman-teman silahkan kerjakan terlebih dahulu soalnya. Kemudian nanti ikut penjelasan dari saya. TIU itu mudah, jangan dipersulit. Kemudian langsung let's go, kita lihat soalnya. Ini adalah soal nomor 1, silakan dikerjakan. Ini soal nomor 2, ini soal nomor 3, ini soal nomor 4. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ajak untuk membeli buku Pejuang Pendidik, di mana ini sudah bonus 25 tryout dan bimbel 23 kali pertemuan, insya Allah dilaksanakan bulan Mei. Langsung saja check out, ada di kolom deskripsi. Nomor 1 kita bahas. 254 kali 454 dikurangi 354 kuadrat ditambah 9.000 sama dengan titik-titik. Ini yang saya maksud tadi teman-teman semuanya, ada perkalian kemudian pengurangan gitu ya. Kalau saya menjelaskan pada 2 video sebelumnya, pada saat ada perkalian, ada pembagian, itu lebih diutamakan dibandingkan ada penjumlahan dan pengurangan. Maka pada soal yang video ini boleh dengan seperti ini atau. Nah, ataunya seperti apa? Kalau ada 3 angka berurutan, di mana berurutan ini berarti saya tulis ada 254 gitu, kemudian 354, ada 454. Jika ada 3 angka berurutan yang keluar di soal TIU, di mana angka yang di tengah-tengahnya ini berbentuk kuadrat, baik di situ sebagai pengurang atau di depan gitu ya. Intinya ada 3 angka berurutan, berikutnya angka yang di tengah-tengah itu dikuadratkan, maka ini berlaku analogi sebagai berikut. Analoginya adalah angka paling kecil kita bawa menjadi angka 0, sehingga dikurangkan 254 ini menjadi 0. Kalau dikurangkan 254 yang ini menjadi 100, yang ini menjadi 200. Maka soal yang ini, karena sudah dianalogikan angka paling kecilnya adalah 0, ini sama seperti ketika, saya tulis lagi ya, 254 dikali 454 dikurangi 354 kuadrat. Karena tadi sudah dianalogikan, angka paling kecilnya adalah 0, maka ini seperti 0 dikalikan 200 dikurangi 100 kuadrat. Kemudian di soalnya tadi akan ditambah 9.000 ya. Saya tulis lagi di sini biar jelas, ditambah 9.000. 0 kali 200 sama dengan 0 dikurangi 100 kuadrat itu adalah 10.000 ditambah 9.000. 0 kurangi 10.000 sama dengan minus 10.000 ditambah 9.000 artinya sama dengan minus 1.000. Jawabannya yang D. Atau ketika sudah tahu menganalogikan bahwa jawabannya adalah minus 1.000, lihat angka-angka yang tadi jadi soal 254 dikalikan 454 dikurangi 354 kuadrat itu sama dengan berapa? Sama dengannya tadi adalah 0 dikurangi 10.000 atau minus 10.000. Minus 10.000 itu dari mana sih? Kita langsung lihat ketika ada 3 angka berurutan di sini. 254, kemudian 354, 454. Ini merupakan 3 angka berurutan yang selisihnya adalah 100. Selisihnya adalah 100. Kalau di situ angka yang dikuadratkan posisinya ada di belakang seperti ini sebagai pengurang, nah maka hasilnya pasti negatif.
Negatif dari berapa? Selisihnya berapa dikuadratkan. Dalam hal ini berarti negatif selisihnya adalah 100. 100 kuadrat itu sama dengan 10.000. Karena sudah ada tanda negatif, tak kasih tanda cet. Nah, minus 10.000. Kalau pertanyaan berikutnya, misalkan 354-nya di depan, kemudian sebagai pengurang 254 dikalikan berapa? 454. Ini juga sama. Kalau yang tadi ketika kuadratnya di belakang hasilnya negatif, kalau di situ kuadratnya di depan hasilnya adalah positif. Positif dari berapa? Dari kuadratnya dari selisih dikuadratkan. Positif berapa? Selisihnya adalah 100 ya. Dikuadratkan sama dengan 10.000. Berarti positif 10.000 atau saya tulis hanya 10.000. Nanti akan keluar di soal nomor 3 dan 4. Kita lanjut soal berikutnya ya. Nomor 2. 133 dikalikan 135 dikurangi 134 kuadrat ditambah 1 sama dengan titik-titik. Kita tadi sudah belajar ketika ada 3 angka berurutan di TIU itu keluar dan angka yang di tengah-tengahnya itu menjadi kuadrat, maka langsung tadi apa? Ketika kuadratnya itu sebagai pengurang atau posisinya di belakang, maka ini hasilnya adalah negatif. Negatif dari berapa? Dari selisih. Ini pasti 3 angka berurutan, 133, 134, 135. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 1. Maka ini 1 kuadrat atau minus 1. Dan di soal masih ada ditambah 1, saya tuliskan kembali di sini, ditambah 1, sehingga ketika minus 1 ditambah 1 sama dengan 0, jawabannya adalah yang E. Mudah bukan? TIU itu mudah, jangan dipersulit. Langsung soal nomor 3. Ini juga sama, ketika 4352 kuadrat dikurangi 4355 dikalikan 4349, ini sudah pasti adalah 3 angka berurutan. Yang paling kecil adalah 4349 diikuti 4352 kemudian 4355. 3 angka berurutan yang selisihnya yaitu pasti 3, pasti sama. Ada pertanyaan misalkan kalau selisihnya nggak sama gimana? Wes pasti bukan soal TIU. Kemudian yang kedua, kalau yang dikuadratkan bukan angka yang di tengah-tengah gimana? Wes toh, itu bukan soal TIU, percaya sama saya. Tadi kita sudah belajar ketika kuadratnya di belakang itu hasilnya negatif, maka ketika kuadratnya di depan ini hasilnya adalah pasti positif. Positif dari selisih, selisihnya adalah 3, maka 3 dikuadratkan sama dengan positif 9 atau saya tulis hanya 9. Kemudian soalnya belum selesai yaitu dikurangi 9. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Jawabannya yang C. Soal TIU itu mudah. Jangan dipersulit. 2021 ada murid kami juga yang mendapatkan nilai sempurna pada TIU 175 dan sekarang lolos sebagai PNS di Yogyakarta. Semoga tahun ini juga ada yang nonton saya, belajar bareng saya, nilainya bisa sempurna lolos seleksi CPNS 2024 maupun sekolah kinasan 2024. Langsung kita bahas soal nomor 4 ya. 524 kuadrat dikurangi 522 dikalikan 526 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Ini juga kita ketemu lagi dengan soal yang 3 angka berurutan seperti ini. Ini ciri khas soal TIU ya. Yang paling kecilnya 522, kemudian disusul 524, disusul 526. 3 angka berurutan yang selisihnya adalah 2. Karena kuadratnya di depan, ingat tadi ya, hasilnya pasti positif. Positif dari selisih dikuadratkan. Selisihnya adalah 2, maka 2 kuadrat yaitu positif 4 atau saya tulis saja 4. Kemudian soalnya belum selesai, ditambah 4. Ditambah 4 berarti sama dengan 8. Jawabannya adalah yang A. Mudah bukan teman-teman semuanya? Semoga tahun ini lolos seleksi CPNS maupun sekolah kedinasan, dan setelah ini saya berikan soal untuk teman-teman kerjakan di kolom komentar. Kalau ada yang masih belum jelas silahkan juga ditanyakan. Saya ajak teman-teman belajar bareng aku di Pejuang Pendidik.
dengan membeli buku seharga 149.000 ada 500-an halaman, ini sudah bonus tambahan 25 tryout dan 23 kali pertemuan bimbingan belajar. Bayangkan, 149.000 sudah dapat buku, sudah dapat tryout 25 kali, ini bentuknya CAT, ada skornya, ada perankingannya, ada pembahasannya. Kemudian sudah bonus lagi bimbel 23 kali pertemuan yang disediakan rekamannya, ada pretestnya, sudah ada grup bimbingan belajarnya juga. Jadi kalau teman-teman masih merasa, wah ini kemahalan, ini sudah paling murah se-Indonesia, paling worth se-Indonesia insya Allah. Ini soal-soalnya silahkan dikerjakan. Jika menemui kendala silahkan ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya akan bantu menjawab. Sekian dari saya Arif Isti Pramusinta, salam pejuang pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan insya Allah kita ketemu dengan saya di video-video berikutnya.